Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya malam hari ini Tuhan mau sediakan setiap kekuatan dan sukacita yang baru bagi saudara dan saya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa bekerja. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami siap terima berkat yang baru, sukacita dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau malam hari ini. Ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pujian ini dengan sungguh. Walau ku tak dapat berharap, Yang kami percaya Tuhan, atas kenyataan hidupku, bahkan ketika kami tidak melihat jalan di depan kami, namun hatiku tetap satu hal yang kami percaya, memandang pada Engkau selalu ada Kau bagi. ada untuk Amin. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan sungguh. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau ada untuk. Haleluya. Mari bersama nyatakan, oh walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun tetap hati kami percaya Tuhan, namun hatiku dan tetap tetap memandang memandang Engkau. padamu. Kau setia. Oh, mari lebih lagi bersama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, Amin. Kami percaya namun hatiku tetap dalam
dalam setiap musim hidup Pandang kami. padamu, Kami mau tetap berpegang Kau teguh tuntun Tuhan. langkah. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau katakan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berserah. Kami tak pernah atas kenyataan lepaskanku Tuhan. namun hatiku tetap Amin. memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi, mari dengan sungguh bersama-sama katakan, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas setiap kenyataan hidup kami Tuhan. atas kenyataan hidupku, Tetap hati kami percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa setiap musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Dengan iman kami percaya Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melihat satu hal yang kami pegang Tuhan, kami punya Tuhan yang senantiasa menyediakan yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, rancangan-Mu yang sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Segenap hati kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan, Engkau berperkara atas setiap kami. Selama kami pegang janji-Mu, selama kami berada di dalam jalan-Mu, selama kami pegang firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu itu yang menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau membuka setiap jalan-jalan bagi kami. Mujizat Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang beriman dan tetap percaya Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku. Oh Tuhan, segenap hati dengan yakin, dengan iman kami mau nyatakan, kami tetap percaya, kami selalu percaya. Oh
kami mau nyatakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari dengan iman sama-sama katakan, ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari dengan iman bersama katakan, Ku yakin dan percaya oh Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku Yakin dan percaya Ku percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. lagi bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup. Kau sanggup mengubah Amin Tuhan. menjadi siang. Yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau yang sanggup melakukan setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Tidak ada pun yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa. Engkau ajar, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari dengan iman bersama-sama nyatakan, Ku yakin dan percaya Engkau sanggup. sanggup mengubah Amin. malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Oh Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya ku yakin Kau sanggup Tuhan, mengubah Engkau sanggup. malam menjadi siang. Tuhan, Ku yakin dan percaya Engkau mampu. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Engkau sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian. Ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari taruh imanmu malam hari ini hanya kepada Tuhan saja. Karena aku percaya Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, mari dengan senang hati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita buka bersama Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca lewat di Alkitab saja. Ya, tentang jemaat di Sardis, Wahyu pasal 3. Kepada jemaat di Sardis, ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, jemaat di Sardis ini ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Salah satu yang dipesankan Tuhan, saudara, kepada jemaat di Sardis ini, kalau kita lihat nggak ada pujian ya dari awal. Beberapa jemaat kemarin itu pujian dulu, dipuji, habis itu baru dicela. Tapi jemaat di Sardis ini ya langsung dicela oleh Tuhan. Dikatakan bahwa ya engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ini sangat mengerikan, saudara, kalau kita lihat ya mereka ini kelihatannya hidup, masih beribadah, masih melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani, masih berdoa, masih ini, tapi dikatakan ternyata engkau itu mati. Artinya apa, saudara? Ya sekali lagi ya bahwa kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita menghormati Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, dan bukan hanya sekedar ya melakukan aktivitas-aktivitas kekristenan kita, tetapi padahal roh kita sudah mati ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah, kata firman Tuhan. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, saudara. Masih ada sih yang tinggal, tapi juga itu saja sekarat, hampir mati juga, saudara, iman mereka. Ya, sebab dikatakan tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, jadi kita melihat jemaat di Sardis ini, saudara, ya langsung dicela oleh Tuhan karena mereka itu kelihatannya hidup tapi mati. Ya, kita berdoa, saudara, satu hal yang kita bisa belajar, ya mari kita juga sungguh-sungguh dalam iman kita supaya jangan sampai kita ini kelihatannya hidup padahal kita ini mati di hadapan Tuhan dengan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, ternyata itu tidak cukup. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi dikatakan di sana bahwa bangunlah, saudara, dan ya ayo perjuangkan apa yang masih ada, yang hampir mati ya. Yang masih ada juga sudah hampir mati, Tuhan bilang ya. Dan dikatakan di sana, tapi ada hal yang luar biasa juga dibilang di situ bahwa ya Tuhan tuh melihat bahwa ada beberapa orang di antara mereka yang masih menjaga pakaiannya itu tetap putih dan tidak dicemarkan. Namun hanya sedikit saja, saudara. Saudara, ya beberapa minggu yang lalu saya khotbah, waktu itu kayaknya di GSJS dan ditayangkan juga di Sunday online kita. Di sana dikatakan bahwa di kitab Wahyu, ketika Tuhan itu datang, itu disebut dengan perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, ketika perjamuan kawin anak domba Allah itu di kitab Wahyu dibilang Tuhan itu mencari orang-orang dan kita nih akan dipakaikan kain lenan halus ya. Ternyata untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, kita harus pakai pakaian pesta, saudara. Ya seperti halnya kalau kita mau pergi ke pernikahan, tidak adalah orang pergi ke pernikahan pakai baju rumah, pakai daster, pakai celana pendek, itu nggak bisa. Tidak akan diperbolehkan masuk tentu ya. Nah ini di firman Tuhan bilang bahwa ketika perjamuan kawin anak domba Allah itu telah siap, maka Tuhan itu akan memberi pakaian-pakaian kepada orang-orang yang akan diundang. Pakaiannya itu adalah kain lenan halus. Di kitab Wahyu jelas ditulis apa itu kain lenan halus. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian yang harus kita sediakan untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu kita harus memakai kain lenan halus, saudara. Ya, kain lenan halus itu bicara tentang perbuatan-perbuatan kebenaran dari kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dan hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Ya, dan firman Tuhan itu berkata ya pada jemaat di Sardis, ya karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, ayat 3. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan Tuhan itu diibaratkan selalu Yesus berkata, aku akan datang seperti
pencuri. Artinya apa saudara? Pencuri itu nggak pernah ngomong-ngomong kapan dia mau datang. Nggak ada pencuri ngomong, saya besok mau mencuri di rumahmu ya, tolong siapin alat-alat yang mau saya curi. Nggak ada. Yang namanya pencuri itu datang nggak pernah ngomong tanpa disadari. Nah, dikatakan di sini bahwa Tuhan bilang kalau kamu tidak berjaga-jaga, kalau kamu tidak bertobat, ya maka Aku sendiri yang akan datang, dan aku akan datang padamu seperti pencuri, di mana aku akan tiba-tiba datang. Ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sekali lagi saya juga tidak tahu saudara, kenapa hari-hari ini Tuhan tuh terus ingatkan juga saya untuk sampaikan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan, supaya kita jangan terlena dengan dunia ini ya, tapi kita harus ingat bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mungkin sebagian orang berkata, dari dulu juga katanya Tuhan mau datang, buktinya Tuhan nggak datang-datang. Ya, kiamat itu bukan hanya bicara tentang kehancuran dunia, tapi kiamat kecil itu tentang kehidupan kita ini. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan semua untuk menghadap Tuhan, dan disitulah saudara kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di dunia ini. Nah, firman Tuhan berkata, orang-orang di Sardis itu ada beberapa orang, dan tentunya tidak banyak, karena Tuhan berkata bahwa hampir semua mereka dikatakan hidup tapi mati. Hampir semua mereka bahkan yang masih hidup bahkan sudah sekarat, dan Tuhan bilang bangun ya. Tetapi dikatakan tidak banyak orang, hanya ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, dan mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ternyata untuk Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita, itu tidak semua orang itu akan mengalami itu saudara. Hanya orang-orang yang dianggaplah layak. Iya, karena itu firman ini berkata, Tuhan bilang mereka layak untuk itu. Aku akan berjalan bersama-sama dengan mereka dalam pakaian putih. Tuhan itu setiap kali orang-orang dapat penglihatan ketemu Tuhan Yesus, selalu mereka bilang dia pakai jubah putih. Jubahnya itu berkilau karena di dalam kemuliaan dan kekudusan. Ya, dan Tuhan berkata di sini, aku akan berjalan bersama-sama mereka kalau mereka itu ya berjalan dalam kekudusan, dan itu layak kata Tuhan. Dan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi kita harus sungguh-sungguh bergumul, kita harus sungguh-sungguh berusaha. Tuhan memang sudah memberikan kita keselamatan saudara, tapi bukan berarti sekali selamat sudah pasti selamat sampai di surga, enggak. Untuk mendapatkan pakaian putih dan kita layak untuk diundang ke pernikahan anak domba Allah, maka ada usaha dari kita untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan ya. Dan Tuhan tadi bilang bertobatlah, berjaga-jagalah, dan barang siapa menang kata Tuhan, maka dia akan dikenakan pakaian putih saudara. Kalau firman Tuhan berkata barang siapa menang di sini, berarti ya ada sebuah usaha, ada yang dikalahkan dari hidup kita ini, sehingga kita menang sampai pada garis akhir. Apa yang harus kita kalahkan saudara dalam hidup ini? Yang pertama adalah musuh terbesar kita itu bukan orang lain, amin. Ya, musuh terbesar kita bukan tetangga kita, bukan musuh kita, bukan orang tua, bukan ipar kita, tapi musuh terbesar adalah apa? Diri sendiri. Keakuan kita, ego kita, emosi kita. Nah, ini yang harus dikalahkan saudara. Ya, seringkali dalam perjalanan kita mengikut Tuhan ada hal-hal yang bikin kita jengkel, ada hal-hal yang bikin kita kecewa, ada hal-hal yang bikin kita marah. Tapi bagaimana Tuhan melihat kita mengendalikan diri, menguasai diri, ya, menguasai emosi kita di dalam segala perkara agar kita ini bisa berkenan pada Tuhan. Karena kalau kita menang, Alkitab berkata, barulah kita dikasih pakaian putih itu untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya, saya percaya perjalanan kita ini pun ya saudara pasti satu dengan yang lain tidak luput dari gesekan. Karena namanya firman Tuhan tuh bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Ya, siapa yang membentuk kita? Ya orang lain, ya orang yang bersama-sama dengan kita. Istri yang akan membentuk pertama yang terdekat adalah suami. Suami akan dibentuk oleh istri. Ya, tapi lebih banyak yang dibentuk suami atau istri? Nah, ketawa semua ibu-ibu. Suami sebelah kanan, belakang bukit Sardis dia. Oh iya, di sebelah kanan sana belakang bukit itu Sardis ya. Jadi saudara bisa bayangkan di sebelah kanan di belakang bukit itu dia jemaat di Sardis. Bapak Ibu kembali tadi, kita nih dibentuk supaya kita menang, lalu kita baru dapat pakaian putih itu. Nah tadi suami dibentuk oleh istri dibentuk oleh suami, tapi yang paling banyak dibentuk suami atau istri? Suami. Suaminya ngomong suami, ya istrinya oh istri. Jadi bagaimana nih Tuhan? Aduh, saya juga malaikat juga geleng-geleng kepala ini. Nggak tahu siapa yang dibentuk ya. Tapi saling membentuk ya. Nah, setelah di skup yang paling kecil, orang tua dibentuk oleh anak, anak dibentuk oleh orang tua. Ya, tapi dalam semua proses itu yang Tuhan mau kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, di dalam kita juga melakukan perjalanan sekarang ini. Dalam satu bus ini ada berapa orang? 40 orang. Nah, di sini kan kita ketemu sama ada orang yang oh dia ini A, oh dia ini B, oh dia ini C, oh dia ini D. Ya, ada yang diem, ada yang aneh, ada yang ribut, ada yang gini. Semua kita komplit ini. Ya, tapi inilah namanya tubuh Kristus ya. Ya, kita memaklumi orang saudara. Oh, orangnya itu begitu ya, sudahlah ya. Yang penting kita jangan aneh. Ya, kalau aneh-aneh itu bahaya saudara. Memang karakter itu ya, kalau kita bicara soal karakter itu luar biasa. Tuhan menciptakan kita, tapi semua itu adalah untuk saling memperlengkapi, untuk saling melengkapi. Karena kalau cuma satu orang, apalagi kalau kita bicara soal karakteristik dan kita masuk ke personality saudara ya, dari warna kepribadian. Ada yang diciptakan sebagai flegmatik ya, hijau, ada yang merah itu koleris, ada yang kuning happy dia saudara. Ya, ada yang melo diam terus ya. Saya itu kalau lihat saudara saya sudah tahu loh, ini melo, ini koleris, ini melankolis. Saya sudah tahu, lihat saudara satu-satu itu saya sudah tahu ya. Iya, ada yang ya kalau ibu pelangi-pelangi. Semua warna ada. Jadi Tuhan menciptakan kita itu komplit saudara, tapi itu gunanya untuk saling memperlengkapi ya. Karena bayangkan kalau semuanya warnanya hijau. Suami saya ini hijau, flegmatik, dia itu penyabar, pendamai, nggak banyak bicara ya. Tapi kalau semua orang kayak dia, dunia ini kan sepi toh ya. Wong Solo kabeh ya, wong Jawa kabeh itu orang-orang flegmatik paling banyak terdapat di daerah Jawa ya, diem ya. Tapi kalau orang-orang koleris ini banyak ini dari arah-arah Papua, Sulawesi ya, kayak saya ini koleris ini semua timur, Indonesia bagian timur, mungkin karena kebanyakan makan cabai. Jadi yang orangnya itu kadang ya to the point, tapi juga nggak bisa diterima sembarang orang ya. Kayak saya begini saudara, kenapa saya mau bawa grup itu hanya jemaat mesbah doa? Karena jemaat mesbah doa sudah tahu saya ya, kalau saya ngomong apa pret gitu ya, mereka tahu tuh memang Bu Dewi kayak gitu. Tapi kalau orang baru yang nggak tahu saya, dia pasti akan ngomong itu pendeta kok modelnya kayak gitu tuh ya. Nah, saya tuh kita saling memperlengkapi semua. Ada orang yang kuning ya. Nah, kuning ini dia rame saudara ya, happy terus dia. Bahkan dia kalau habis nyakiti orang dia lupa kalau dia nyakiti kita. Nah itu pokoknya ketawa-ketawa gitu ya. Ada juga yang begitu, dia pokoknya happy terus, happy buat dirinya sendiri, tapi dia lupa kalau ya tadi tuh aku tadi bikin orang jengkel, bikin orang gini, bikin orang nangis. Terus dia bisa datang lagi gini, gimana kamu kabarnya? Padahal yang dia datang ini lagi sakit hati sama dia. Lu nggak tahu apa saya nih jengkel? Tapi itu karakteristik kita semua masing-masing. Ada yang melo. Saya mau kasih gambaran begini saudara. Kalau ini gambaran soal warna ya. Orang koleris kalau jadi guru ya, dia masuk di kelas, dia bilang gini, anak-anak udah bikin PR belum? Belum Bu. Keluar semua berdiri di bawah matahari.
Itu saudara, dalam waktu 1 hari dia jadi guru, semua murid-murid nangis pulang, orang tua murid datang ke sekolah semua mengadu kenapa gurunya kayak begini. Orang koleris nggak cocok untuk jadi guru di sekolah. Kalau orang kuning ya, sanguin jadi guru, dia masuk, halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak udah bikin PR? Dijawab, belum Bu Guru. Nggak apa-apa, yang penting happy ya anak-anak. Nah, itu nanti murid-muridnya jadi bodoh semua itu, guru-guru itu, murid-murid nggak peduli, pokoknya mau bikin nggak tidak, yang penting happy. Kalau orang melo jadi guru, dia masuk, anak-anak udah bikin PR belum? Belum Bu. Nangis gurunya, kalian itu tidak peduli sama ibu. Nah, ini melo saudara. Ya, apa dikit tersinggung, nangis, ya melo ini. Dia pulang sakit hati dia. Besok dia keluar dari sekolah itu. Orang melo tuh cocoknya di akuntansi, bendahara, diam-diam di ruangan hitung-hitung duit. Nah, itu paling cocok. Kalau orang yang paling cocok dari guru itu siapa? Flegmatik, orang-orang hijau itu. Sabar tapi dia bisa. Nah, karakteristik kita itu beda-beda. Kalau kita tidak mengerti orang, itu bahaya sekali. Kenapa saya dan suami itu kita sudah saling memahami, padahal kita perbedaannya antara jurang dan gunung saudara ya. Iya, langit dan bumi. Saya tuh, kalau saya tidak bisa tidur kalau tidak menyelesaikan masalah. Beda dengan suami saya. Ya, misalnya ada orang WA nih, saya harus jawab dulu sebelum saya tidur. Nah, kalau suami saya di WA, saya yang baca, saya itu loh ada orang WA, ini udah waktunya tidur, nggak usah dijawab WA. Saya bilang nggak bisa dong, itu kan dia lagi nunggu jawaban, kayak nggak ada hari esok, tidur aja dulu. Nah, itu biasanya saya yang jawab, karena itu karakteristik yang berbeda. Jadi kita harus saling tahu, saling mengerti supaya kita saling memahami. Ya, semuanya dibawa enak aja, karena ingat saudara, kalau kita menang, Alkitab bilang kita dikasih apa? Pakaian putih ya. Nah, kalau pakaian putihnya kita dapat, kita layak untuk diundang ke perkawinan anak domba Allah. Ketika Tuhan datang kelak satu waktu, ya kita bisa masuk ke surga. Banyak yang tidur ini sudah di sorga ini. Nggak apa-apa ya. Tapi saya percaya saudara, ya, jadi jemaat di Sardis dikatakan bahwa kamu itu hidup tapi sesungguhnya mati. Saya berdoa supaya kita semua ini ya kelihatan hidup tapi memang hidup, bikin hidup jadi lebih hidup. Puji Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu kepada kami yang menegur kami. Kami belajar dari jemaat Sardis, mereka kelihatannya hidup tetapi mati. Kami berdoa Tuhan, jangan sampai kami juga seperti itu. Kami kelihatannya hidup tapi kami mati. Beri hati yang lapang buat kami, beri ketulusan supaya kami gampang mengampuni, kami gampang melupakan, kami juga mau diproses Tuhan. Kami menang dalam hal karakter kami sehingga kami layak menerima pakaian putih itu, supaya ketika Tuhan datang kami dipakaikan pakaian itu dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menang dari setiap persoalan hidup kami, dari setiap kesombongan kami, dari keakuan kami, emosi kami, agar kami dapat menahan diri dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan seluruh keluarga besar kami, anak cucu kami, menantu kami, orang tua kami juga boleh menerima jubah putih itu, supaya tidak ada satupun yang tertinggal, tapi kami bersama-sama bukan hanya di bumi tapi masuk ke surga Tuhan yang mulia itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.